Di TokTok itu suka banyak laki-laki yang membo-membo jadi perempuan, kegatelen, keganjenen gitu, banyak sekali loh. Nggak tahu kenapa. Itu banyak yang tiba-tiba membo-membo gitu loh. Katanya dia itu laki-laki, perempuan yang mau VC-an sama laki-laki. Enggak, itu laki-laki. Cuman kan burungnya tidak bisa ngelecor. Jadi dia kayak gitu. Jadi memang seperti itu ya, laki-laki. Padahal saya tidak membahas Kamboja ya. Dia itu kebingungan. Kebingungan mencari informasi apapun. Kita lagi nggak bahas tentang Kamboja, tapi dia ketakutan sendiri. Saya udah nggak bahas Kamboja, kalian mau ngapain aja terserah. Terserah, kalian mau ngapain aja terserah. Iya kan? Jadi seperti itu ya. Karena yang meninggal di sungai itu bukan cuma satu aja ya. Jangan sampai engkau fitnah ya. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, jangan sampai engkau fitnah orang lain yang tidak tahu apa-apa. Jadi jadi memang seperti itu ya. Karena ada 3 orang yang tenggelam, cuman kebetulan yang lapor ke saya cuman 1. Jadi memang sengaja ada orang mencoba untuk memfitnah ya teman-teman ya. Inilah saya selalu bilang, kenapa kalian bekerja di luar negeri harus hati-hati. Lihat, kita jadi mayat aja masih difitnah. Kalaupun dia benar mau mencuri, terus hubungannya sama kamu apa? Kenapa kamu fitnah juga? Hah? Kalaupun dia memang mencuri, benar dia mencuri, terus mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain sekarang pertanyaan saya? Biar nggak ada orang menolong gitu maksudmu? Hah? Kenapa? Kalau kalian minta tolong, telepon langsung aja ya Mbak ya. Telepon langsung aja ke saya. Jadi ternyata di sini ini banyak sekali orang yang sudah buta ya, buta mata hatinya ya. Orang meninggal dunia pun masih difitnah. Padahal nggak ada hubungannya dengan perusahaan. Teman-temannya tadi aja sudah telepon. Bener nggak sih? Kenapa hatinya sebusuk itu sih? Kenapa kita harus punya hati sebusuk itu sih? Orang udah meninggal aja digituin, padahal dia lo nggak minta apa-apa. Suruh naik nggak mau dia Mbak. Suruh naik dia nggak mau. Hah? Sibuk banget sih memfitnah keluarganya Andre. Saya nggak tahu pikiran manusia. Nah anehnya, manusia-manusia kayak gini ini mereka punya kuota. Kerjaannya memaki orang, menghina orang, mereka itu hidup lagi. Hidup lagi. Jadi kan sangat lucu sekali ya. Nggak tahu saya pikiran orang-orang seperti ini jahat banget, nggak tahu kenapa. Inilah Indonesia, kenapa saya bilang hati-hati saat merantau kawan, hati-hati. Tidak akan ada yang peduli dengan air matamu, bahkan kamu meninggal dunia pun masih dihujat. Inilah anak rantau, ingat-ingat kata-kata saya. Jangan jadi kaburan, yang resmi aja pulang itu meninggal dunia pun masih disalahkan. Kenapa meninggalnya pas berenang, itu pun masih difitnah sama orang. Makanya anak rantau saya selalu ingatkan, berhati-hati di negeri orang, berhati-hati di negeri orang. Kalau nggak resmi, katanya nggak resmi, ini resmi pun meninggal dunia harus kedel kenyet sendiri, harus cari makan sendiri, harus pulang sendiri jenazahnya. Kenapa Miss Yuni selalu bilang hati-hati, 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 hati-hati? Emang kita tahu apes. Kalau dia tahu apes, meninggal dunia nyusahin orang, dia nggak milih mati Mbak. Karena mati bukan pilihan. Jadi nggak ada yang memilih untuk mati, itu nggak ada. Jadi saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Makanya jangan percaya omongannya Pak Menteri. Kan saya sudah ingatkan, jangan percaya omongan Pak Menteri. Anak-anak SMA itu suruh keluar negeri semua. Ini loh giliran apes,
Yang magang G2G, hati-hati. Hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sombong-sombong di negeri orang. Ya. Jangan sombong-sombong di negeri orang. Meninggal dunia dimanapun itu kuasa dari ilahi. Karena itu saya selalu bilang jangan sombong. Hati-hati, 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 hati-hati. Ngerti nggak maksud saya? Nek kalian percaya omongannya Pak Menteri, langsung kalian ke luar negeri tanpa dipertimbangkan mental kalian dulu. Hati-hati lek gendeng. Hati-hati lek gendeng. Lek perkara pati ku wis tulisane sing gawe urip. Cuman mentalnya harus kuat ya. Terus harus ingat, ojo sombong lek wis mati ku ngrepotne wong. Ngerti maksud saya? Nah, Pak Menteri lek ngomong sekolah kok sekolah toh? Pilihan utama adalah kerja di luar negeri. Kalau kamu kerja di luar negeri, kamu bisa memperbaiki keturunan, bisa memperkaya. Yo, sing sukses Pak. Sing gak sukses diapakno Pak. Sing gak sukses diapakno. Masa sing dihitung sukses ae. Iya kan? Masa sing mau hitung ki sukses ae. Yo kadang-kadang dipertimbangkan kalau yang gak sukses itu kehadiran negara itu seperti apa. Benar nggak saya ngomong kayak gini? Negara itu hadir seperti apa dan bagaimana? Ngerti ya maksud saya ya? Jadi jangan dipercaya bahwa semuanya 100% itu sukses. Karena bagaimanapun juga ada 5% yang tidak sukses. Harus seperti apa? Harus seperti apa? Jadi memang seperti itu ya teman-teman ya. Saya cuma minta izin sama kalian, jaga diri kalian baik-baik. Jaga diri kalian baik-baik. Karena kalau sampai terjadi sesuatu sama kalian, tetap keluargamu yang akan kesusahan. Ngerti ya, nyampe di sini ya. Jangan sampai sombong di negeri orang. Kalau kalian sombong di negeri orang, nggak ada siapapun yang bisa bantu kamu kecuali dirimu sendiri. Alah, njuk VC-an, naik kuwi arek lanang kuwi gawatel tenan. Iki lho nek arek lanang ngejak VC-an itu. Gawayane tok. Wis kaceren nih wong lanang iki. Deh, wis metu meneh kuwi. Bala Kurawane Kamboja. Metu kabeh iki. Temani aku itu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.